Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang magnet. Magnet berasal dari kata magnesia. Magnesia adalah batu-batuan alam yang sudah ditemukan sejak zaman dahulu kala. Batuan-batuan ini ditemukan di sekitar kawasan Asia sehingga dinamakan magnesia. Batu-batuan ini sangat istimewa karena mampu menarik benda-benda tertentu, khususnya adalah logam-logam. Apa yang dimaksud dengan logam? Logam adalah zat atau unsur alam yang berbentuk padat, mengkilap, bisa ditempa atau dibentuk. Contoh dari logam ada banyak: besi, aluminium, tembaga, baja, seng, emas, perak, perunggu, dan banyak sekali logam-logam yang ada di dunia ini yang bisa kita ketahui. Umumnya yang kita kenal yang ada di sekitar kita ya seperti besi, aluminium, baja, dan tembaga. Jadi mulai sekarang kalian tidak perlu lagi bingung apa sih logam itu, apa bedanya dengan besi. Nah, besi termasuk contoh logam. Nah, magnet mampu menarik benda-benda tertentu khususnya logam. Magnet memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah magnet memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Jadi misalnya kamu meletakkan sebuah magnet, lalu di sekelilingnya kamu beri besi-besi kecil. Kalau besinya agak jauh, kan besinya tidak akan tertarik ke magnet. Sedangkan kalau besi-besi kecilnya ini cukup dekat dengan magnet, maka besinya akan tertarik dan menempel di magnet. Nah, daerah yang mana masih terpengaruh gaya magnet itulah yang disebut dengan medan magnet. Selanjutnya, sifat yang kedua adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara kalau di dalam magnet dia disimbolkan dengan huruf N, berasal dari kata north yang artinya utara. Sedangkan kutub yang lain adalah kutub selatan. Kalau di dalam magnet dia disimbolkan dengan huruf S. S berasal dari kata south yang artinya selatan. Karena magnet itu kan untuk ilmu internasional. Jadi dia menggunakan simbol yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dengan adanya dua kutub ini akan menghasilkan suatu kondisi. Jika ada dua buah magnet didekatkan dan yang saling berhadapan ini adalah kutub yang sejenis, misalnya utara dengan utara, maka akan terjadi tolak-menolak. Nah, bisa dilihat dia akan mengejar, magnet yang satu mengejar magnet yang lain. Kenapa? Karena dia magnet ini saling menolak sehingga nggak mau nempel. Tapi kalau seandainya kita dekatkan yang kutub berbeda, misalnya utara dihadapkan dengan selatan pada magnet lain, maka bisa menarik. Atau sebaliknya, kutub selatan magnet kita dekatkan dengan kutub utara magnet lainnya, dia akan tarik-menarik. Tapi kalau tadi yang berhadapan sejenis, misalnya utara dengan utara, dia tolak-menolak. Selatan dengan selatan juga tolak-menolak. Itulah sifat magnet. Dan perlu kalian ketahui bahwa bumi kita, tempat di mana kita berpijak, juga dianggap sebagai magnet raksasa. Kenapa? Ya tadi diingat, magnesia itu kan sebenarnya batu-batuan yang berasal dari bumi secara alami. Berarti bumi itu juga merupakan kumpulan dari susunan magnet yang sangat besar. Nah, kutub utara magnet itu berada di sekitar kutub selatannya bumi, di sekitar Antartika. Sedangkan kalau kutub selatannya magnet bumi itu justru berada di sekitar kutub utaranya bumi atau di sekitar lautan Arktik. Nah, inilah keistimewaannya Allah menciptakan ini semua agar kita bersyukur, kita mengambil banyak pelajaran dan manfaat dari magnet. Salah satu manfaat adanya magnet bumi ini adalah untuk menangkal radiasi energi yang ada dari sinar matahari.
nanti ketika proses ditangkalnya energi ini yang masuk di kutub-kutub magnet bumi ini akan terbentuklah peristiwa fenomena aurora di sekitar langit di daerah kutub utara maupun kutub selatan. Magnet secara alami sulit dirusak kecuali magnet yang buatan. Jadi kalau magnet alami kan batuan magnesia tadi yang jumlahnya banyak tersebar di bumi ini. Nah, namun magnet juga bisa dibuat dari logam. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, selain dapat dibuat, magnet buatan ini juga dapat dihilangkan sifat kemagnetannya atau dirusak. Caranya dengan dipukul-pukul sangat keras dan dibakar. Tapi kalau magnesia yang asli dari alam itu sulit untuk dirusak. Nah, berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis magnet. Ya, jenis ini maksudnya adalah bentuknya. Bentuk magnet pertama adalah bentuk magnet batangan. Nah, ini batang. Ada kutubnya ya, north, south, utara, selatan. Kemudian magnet keping. Magnet keping ini ada juga yang seperti magnet cincin. Kalau dia padat berarti dia keping, kalau dia berlubang magnet cincin. Kemudian ada magnet O. Nah, selain magnet O ada lagi magnet ladam. Magnet ladam bentuknya hampir sama seperti magnet O, hanya saja dia lebih tajam di sudut-sudutnya. Nah, itu beberapa contoh jenis magnet yang perlu kita ketahui. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat menarik logam-logam tertentu atau bahan-bahan tertentu. Nah, berdasarkan sifatnya, benda-benda di sekitar kita itu dibagi dua dalam hal kemagnetan, yaitu benda non-magnetik dan benda magnetik. Benda non-magnetik adalah benda yang memang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Yaitu jelas benda-benda yang bukan logam pasti tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, kayu, plastik, karet, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bukan logam. Nah, sedangkan kalau benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut magnetik. Ini umumnya adalah logam. Jenis magnetik ini sendiri dibagi 3 kelompok. Yang pertama ada ferromagnetik, artinya ferro berarti sangat kuat. Berarti benda-benda ini sangat mudah ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja. Kemudian ada yang kedua jenis paramagnetik, yaitu logam-logam ini dapat ditarik oleh magnet namun tidak terlalu kuat atau lemah. Contohnya aluminium. Kemudian yang terakhir adalah diamagnetik. Nah, diamagnetik ini nama lain dari non-magnetik atau benda yang sama sekali tidak mungkin dapat ditarik oleh magnet. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan membahas cara membuat magnet buatan. Magnet buatan dapat dibuat dari logam-logam tertentu. Yang paling sering digunakan adalah besi. Cara membuat magnet buatan ada 3 cara. Yang pertama, cara digosok. Yang kedua, cara induksi atau berdekatan tanpa sentuhan. Dan yang terakhir adalah elektromagnetik. 3 cara pembuatan magnet buatan ini sampai sekarang masih dipakai, mengingat pentingnya sekali manfaat sistem magnet atau sifat magnet untuk peralatan teknologi manusia. Hampir semua peralatan listrik yang menghasilkan gaya gerak, misalnya kipas angin, mesin cuci, mesin-mesin industri yang ada di pabrik, itu semuanya memiliki atau memanfaatkan sistem elektromagnetik. Mari kita bahas dari cara yang pertama, cara digosok. Cara membuat magnet dengan digosok adalah meletakkan besi yang akan dijadikan magnet, kemudian dia digosok dengan magnet dan harus searah. Ingat, searah di sini maksudnya adalah misalnya kita sentuh pertama kali besi dari belakang menuju ke depan, digesek ke depan. Jadi magnetnya digesek dari ujung belakang besi menuju ujung depan besi. Kemudian setelah sampai di ujung depan, ini magnet diangkat, lalu kemudian diulangi lagi menggosoknya dari belakang ke depan lagi. Jadi gosokannya harus searah. Bukan seperti ini. Misalnya kita mulai sentuhkan magnet ke besi dari belakang menuju ke depan dengan cara digesek, kemudian dari depan ini kita langsung gosok lagi kembali ke belakang. Jadi gesekannya itu berbalik arah, bolak-balik, itu tidak boleh. Nanti tidak jadi magnet, harus searah. Kalau dari depan ke belakang ya harus dari depan ke belakang terus. Kalau kita memulainya seandainya dari depan menuju belakang ya bisa juga. Tapi harus tadi konsisten, harus searah. Dari depan ke belakang diangkat, terus depan lagi ke belakang diangkat.
Ya, tidak boleh depan belakang langsung digesek lagi kembali ke depan, tidak boleh. Itu minimal gesekannya antara 500 sampai 1000 kali. Ya, seberapa banyak dilihat. Gesekan itu dilakukan pada besi, maka akan mempengaruhi kuat lemahnya sifat magnet yang akan dihasilkan oleh besi tersebut. Nah, ini artinya kita sudah bisa atau berhasil membuat magnet dari besi. Biasanya ini dimanfaatkan untuk, misalnya kalau kalian amati ujung-ujung dari obeng, itu kan kalau ujung obeng kita dekatkan ke baut yang kecil-kecil atau besi yang kecil-kecil nanti menempel kan. Nah, itu berarti ujung obeng itu bersifat magnet. Ya, dia merupakan magnet buatan. Mungkin dia digosok dengan magnet asli. Ini apa? Ya tujuannya agar mempermudah pekerjaan para para mekanik. Misalnya ketika dia sedang mengobeng atau sedang melakukan pekerjaannya itu, ketika bautnya itu jatuh, ya dia tinggal menariknya saja dengan obeng tersebut. Ada banyak contoh yang lain ya. Bahkan ujung-ujung gunting yang besar pun biasanya dia juga bersifat magnet. Kemudian cara membuat magnet yang kedua adalah dengan cara induksi. Induksi adalah mendekatkan magnet dengan calon magnet. Calon magnet ini misalnya kita contohkan adalah besi juga. Kita gunakan paku. Salah satu ujung paku kita dekatkan dengan magnet asli, tapi tidak boleh menyentuh, hanya dekat. Lihatlah, ujung paku yang lain bisa menarik besi-besi kecil atau klip kertas. Nah, berarti besi ini sudah berhasil menjadi magnet secara induksi. Namun ketika kita jauhkan magnet asli dari besi besar atau pakunya, itu nanti pakunya yang awalnya sudah bisa menarik besi-besi kecil, maka sifat magnetnya akan hilang. Ya, cara induksi ini memang menghasilkan sifat magnet secara sementara pada magnet buatan. Kemudian untuk cara pembuatan magnet yang ketiga adalah dengan cara elektromagnet. Elektromagnetik ini adalah cara pembuatan magnet yang sampai sekarang digunakan untuk industri besar yang ada di seluruh dunia. Elektromagnet adalah menghasilkan atau menjadikan sebuah besi atau logam menjadi magnet dengan cara dialiri arus listrik secara loop. Ya, loop ini maksudnya lilitan. Jadi kita gunakan besi, misalnya ini paku, kemudian kita lilit ya dari ujung atas sampai ujung bawah dengan kawat tembaga. Kawat tembaga itu contohnya yang kamu temukan di kabel, bagian dalam kabel itu ya. Kalau ini kawat tembaganya agak tebal. Nah, setelah kita lilit dengan sempurna, maka ujung-ujung kawat tembaga ini kita beri sumber tegangan. Kita gunakan baterai. Nah, ketika ujung-ujung kawat tembaga ini kita hubungkan ke baterai atau sumber tegangan, nanti kita lihat ujung-ujung paku yang terlilit oleh kawat tembaga ini bisa menarik besi-besi kecil atau besi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa besi tersebut sudah berhasil menjadi magnet. Coba perhatikan, ketika ujung kawat tembaga yang kita tempelkan atau kita salurkan ke baterai ini kita lepas, nah nanti sifat kemagnetan dari besi akan hilang. Justru inilah sisi manfaatnya. Artinya kita bisa menggunakan sifat kemagnetan yang dihasilkan elektromagnetik ini sesuai kebutuhan. Sistem elektromagnetik ini umumnya digunakan untuk pembuatan dinamo, generator. Nah, dengan adanya elektromagnetik inilah manusia bisa menciptakan teknologi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini bermanfaat.